Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dita Unik Lestari, NIM 2110417511, kelas M5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi. Nama perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Sejarah singkat perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Melansir dari buku Profil Bisnis Grup Salim yang disusun oleh Pusat Data dan Analisa Tempo 2020, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen: produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kesuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Visi dan misi perusahaan Indofood adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi, menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi, menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia. Saat ini, perusahaan menjadi perusahaan pengolahan mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Nama sistem informasi di perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sistem informasi dapat digambarkan dalam bentuk piramida yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Executive Information System, Decision Support System, Management Information System, dan Transaction Processing System. Keempat bagian tersebut diaplikasikan dalam sistem informasi pada berbagai perusahaan. Salah satunya adalah sistem informasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Executive Information System. Direktur Utama. Perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategi perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Decision Support System. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. Dewan Komisari memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Manajemen Information System. Komite Audit. Komite audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Misi komite audit adalah membantu Dewan Komisari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. Audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan
reliability informasi operasional dan keuangan, serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Di samping itu, audit internal juga bertanggung jawab kepada direksi dan bertugas untuk melaksanakan audit dan mengawasi operasi perseroan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan di semua tingkat telah dilaksanakan secara baik. Audit internal secara berkala disampaikan kepada anggota komite audit direksi. Sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pasar modal, memberi saran kepada direksi tentang perusahaan peraturan serta mengatur pertemuan direksi. Manajemen operasional. Setiap manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Investor relations. Investor relation memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Pengendali internal dan manajemen risiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko dan pengelolaan risiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Transaction Processing System. Divisi pada manajemen operasional antara lain divisi mie instan, divisi packaging, divisi dairy, divisi nutrisi dan makanan khusus, divisi snack foods, divisi food seasoning, divisi internasional, divisi bogasari, divisi agribisnis, divisi distribusi, divisi pada manajemen koperasi antara lain divisi treasury, divisi controller, divisi central marketing, divisi corporate purchasing, divisi investor relation and corporate secretary, divisi CHR, NCPR, divisi legal, divisi corporate internal audit, divisi research and development, divisi information technology. Seluruh tenaga kerja pada masing-masing divisi memiliki tanggung jawab dan tugas sesuai bagian divisinya. Setiap divisi memiliki tanggung jawab kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Penerapan sistem informasi apa saja di dalam perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Penerapan sistem informasi manajemen memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan proses suatu produksi, baik itu produksi barang maupun jasa. Selain memenuhi standarisasi yang telah diterapkan baik secara kuantitas maupun kualitas, banyak faktor-faktor yang menjadi pendukung terlaksananya suatu sistem yang baik, terintegrasi dan menyeluruh di antara pengguna aplikasi yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai di samping tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya. Sistem informasi manajemen ini sebagai faktor pendukung yang memiliki peranan penting. Sudah seharusnya diterapkan dalam bentuk SOP atau Standard Operating Procedure yang nantinya akan memberikan pengarahan bagi terciptanya suatu sistem yang berkelanjutan demi terwujudnya keberhasilan suatu sistem di perusahaan. Mengingat bagian pentingnya peranan dan manajemen sistem informasi, maka sudah sewajarnya semua lini perusahaan menerapkan manajemen sistem informasi demi efisiensi dan efektivitas
efektivitas kinerja perusahaan dalam mencapai target perusahaannya. Kita bisa membandingkan tingkat efektivitas kinerja perusahaan antara dua perusahaan, antara yang menggunakan manajemen sistem informasi dengan perusahaan yang masih menganut sistem kontemporer atau konservatif. Supply Chain Management atau SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah struktur sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan manufaktur atau jasa yang meliputi operasional dan distribusi produk yang dihasilkan. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan di Nigeria menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya, di samping beberapa variasi produk antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Kelebihan sistem informasi pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Setiap tahunnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan perusahaan dan supaya tingkat penjualan tidak menurun. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan pun memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menambah unggulan-unggulan terhadap produk yang dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang dipasarkan, melihat kebutuhan dan konsumen, dan perusahaan melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Kekurangan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan pada produksi mie yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa, dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya, ditambah keunggulan-keunggulan lainnya, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan baik, dan juga PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen, sehingga dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu semua dilakukan agar melancarkan kegiatan produksi agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Saran dan rekomendasi kalian terhadap SI pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat mengoptimalkan efisiensi dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi serta aspek-aspek lainnya sehingga dapat meningkatkan laba. 2. Meningkatkan kualitas produksi supaya mendapatkan kepercayaan penuh di mata masyarakat atas kualitas produk yang optimal sehingga mendapatkan usaha semakin meningkat. 3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk termasuk ke dalam perusahaan yang berkembang dengan pesat. Kebijakan dalam pengambilan keputusan ekonomi merupakan faktor penting bagi seorang investor dalam keputusan membeli saham. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.